kita dari Al-Quran, dari hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mempelajari wahyu. Ini adalah amalan terbaik. Mempelajarinya merupakan sebab terbesar untuk menjadi yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkannya. Nah, yang dipelajari dari Al-Quran tentunya mempelajari cara membacanya bagaimana, sehingga kita membacanya dengan benar. Karena Quran dia punya hak. Haknya itu ya hukum hakam tajwid itu haknya Quran. Jadi belajar Quran yaitu mempelajari cara membacanya. Yang kedua, mempelajari Al-Quran yaitu dengan memahami maknanya. Banyak kita sekarang belajar Al-Quran terbatas sampai di cara membaca saja. Bahkan kita adakan perlombaan-perlombaan hanya sekedar sampai membaca saja. Namun kita tidak berusaha untuk memahaminya. Sehingga terkadang kita sudah menguasai cara membaca, tapi kita tidak tahu isi dari yang kita baca. Akhirnya terjadilah banyak pelanggaran-pelanggaran dalam agama kita, dalam masalah-masalah yang sebenarnya Quran sudah menjelaskannya sejelas-jelasnya. Quran menjelaskannya sejelas-jelasnya, tapi kita tidak mengetahui itu. Kenapa? Karena kita belajar Quran sampai sebatas apa? Membacanya saja. Sehingga terkadang kita sudah menguasai cara baca Quran, tapi perbuatan kita ini sering melanggar isi Al-Quran. Bahkan yang kita langgar itu adalah hal yang sangat fundament dalam Quran, hal yang sangat asas dalam Quran. Misal melanggar masalah tauhid, melanggar masalah kesyirikan. Ya, jelas sekali dijelaskan saya tentang tauhid. Seseorang kalau minta kepada Allah. Tapi sekarang banyak manusia justru minta kepada siapa? Kepada selain Allah. Minta kepada jin, minta kepada yang sudah mati, minta kepada macam. Padahal Quran sejelas-jelasnya sudah menjelaskan. Seseorang kalau dia mau minta, dia minta kepada siapa? Ya, masalah kesyirikan. Belum lagi masalah persatuan. Dalam Al-Quran dijelaskan sejelas-jelasnya pentingnya yang namanya bersatu dalam agama maupun bersatu dalam badan ini. Sekarang kita langgar. Perlu dianggap perpecahan inilah yang bagus. Itu rahmat. Padahal Islam menginginkan, dan itu dijelaskan sejelas-jelasnya dalam Al-Quran. Tapi sangat disayangkan banyak kita tidak mengetahui itu, padahal kita sudah menguasai Al-Quran, kita bilang, tapi menguasainya dari sisi apa? Membacanya saja, itu masalah. Jadi yang ingin tekankan di sini, mempelajari Al-Quran, yaitu selain mempelajari cara membacanya, kita juga harus belajar untuk memahami isi Al-Quran.
Jangan sampai sebatas cara baca saja, jangan. Lanjutkan lagi sampai kita paham maknanya. Karena agama kita ini sumber mengambilnya adalah dari Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sana kita belajar agama. Ya. Karena itulah yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sampai belajar agama dari selain itu, maka siap-siap kita akan jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kumpul kita di sini untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini diantara cara untuk menjadi yang terbaik. Maka mudah-mudahan setiap langkah kita ke sini, ya, ini menjadi hasanat bagi kita, menjadi kebaikan-kebaikan bagi kita, ya, karena kan bega yang renggang dari sini juga hadir ini, ya. Mudah-mudahan setiap langkah kita ke sini ini menjadi hasanat, kebaikan-kebaikan bagi kita semua. Baik, rahimani wa rahimakumullah. Ana di kajian malam itu membaca kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kemana-mana kita baca kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang berbicara tentang at-targhib wa tarhib, yaitu tentang motivasi dan ancaman. Dan Riyadhus Shalihin tentunya insyaallah semua kita sudah mengetahuinya, kitab niki yang sangat apa istilahnya fenomenal ya, di mana insyaallah niki ciri-ciri keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada penulis, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Malam ini kita akan baca bab yang ke-13, di mana Al-Imam An-Nawawi mengatakan babu bayani kathratil turuqil khair. Bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Jadi nanti di bab ini kita akan dijelaskan bahwasanya kebaikan itu banyak. Dalam arti cara untuk mendapatkan pahala dari Allah itu caranya banyak. Bukan hanya dengan cara sholat, bukan. Bukan hanya dengan cara puasa, bukan. Tapi banyak jalan-jalan yang lain. Ini sebagai bentuk sayangnya Allah kepada kita. Ini sebagai bentuk Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Karena enggak semua orang itu bisa melakukan banyak sholat, enggak semua orang. Enggak semua orang bisa melakukan sering puasa, enggak semua orang. Jadi ada orang yang dia bisa banyak sholat, ada orang yang dia bisa banyak puasa, ada orang yang dia bisa banyak menyambung silaturahmi, ada orang yang dia bisa senang dia nolong orang lain. Ya. Sehingga dari hal-hal yang tadi itu dia bisa dapat pahala, terus dapat pahala. Bahkan kadang-kadang pahala dia bantu orang lain ini bisa mengalahkan pahala mereka yang sholat. Ya, ada juga mendapatkan pahala dari menikah, dapat pahala. Nabi Musa, coba lihat, Nabi Musa alaihissalam. Nabi ini nabi, ya, yang tentunya sudah kelasnya luar biasa. Bukan nabi lagi, rasul. Bukan rasul lagi, ulul azmi. Yang tentunya ibadah-ibadah dia itu pahalanya akan sangat besar. Dan dia sudah memiliki sifat berlomba-lomba di dalam kebaikan. Di saat dia menikah, apa maharnya?
maharnya menggembala kambing selama 10 tahun. Moanang bimbi 10 tahun. Ino jari mas kawin. Moanang bimbi niki sibuk atau tidak? Sibuk. Pagi hari ngeluarkannya dari kandang. Ada yang kabur dikejar kembali ke lembah. Terus demikian. Setelah dia di lembah itu dipantau, ditunggu, dilihat saja. Setelah malam gerong lagi, begitu terus kerjaannya. Berarti sibuk sekali dia. Sehingga gara-gara itu pasti dia tidak bisa sholat duha, yang kata disyariatkan saat itu. Nggak bisa dia puasa mungkin karena beratnya di sana. Sehingga ulama kita mengatakan ini menunjukkan menikah itu lebih besar pahalanya daripada ibadah mustahab yang lain. Kata karyam ini ada apa ini? Maksud tiap di sini hendaklah dalam pernikahan ini dipasang niat untuk melaksanakan ibadah. Jadi nikah ini ibadah ini. Lalu kadang-kadang lupa itu dulunya, sehingga tidak mendatangkan pahala karena dianggap hanya sebagai melampiaskan kebutuhan biologis. Padahal ini ibadah luar biasa ini nikah ini. Sehingga Nabi Musa menikahkan banyak ibadah untuk menyelesaikan tugasnya dalam menikah. Karena di antara tugasnya apa tadi? Moanang bimbi 10 tahun. Ya, nah maksudnya juga kembali ke awal. Lihat, menikah bisa menjadi pintu pahala. Jadi bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya baca Quran, bukan hanya berzikir. Menikah itu sendiri bisa jadi ladang pahala. Jadi ini maksudnya yaitu dijelaskan kepada kita banyaknya jalan kebaikan. Kenapa? Agar semua kita ini bisa mendapatkan pahala dari jalan yang dia cocok dengannya. Ya, dan ini menunjukkan ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Baik, di sini ada beberapa ayat dituliskan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kemudian ayat-ayat ini sudah kita baca di tempat yang lain kemarin. Sekarang kita akan baca hadis pertama dalam bab ini, di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di sini mengatakan wa ammal ahaditsu fakathiratun jiddan. Adapun hadis-hadis bahas masalah ini sangat banyak hadis-hadisnya. Hadis-hadis yang menunjukkan banyaknya jalan kebaikan. Hadis yang seperti ini banyak sekali kata Imam Nawawi. Pada qur'an minha, tapi sekarang kita akan sebut beberapa saja dari hadis-hadis tersebut. Al-awwalu, hadis yang pertama, an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Dzar. Ini kunyahnya Abu Dzar. Nama dia siapa? Jundub namanya. Bapaknya siapa? Junadah. Salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal. Abu Dzar mengatakan, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Dia bertanya mengatakan, ya Rasulullah, amalan apakah yang paling afdal? Amalan apa yang paling besar mendatangkan pahala? Ini para sahabat yang luar biasa. Pikiran dia pahala terus pikiran. Nah di sini dia bertanya, amalan apa yang paling besar mendatangkan pahala? Paling afdal. Nabi kita menjawab, al-iman billah
wal jihadu fi sabilillah. Amalan paling afdal adalah beriman kepada Allah dan berperang di jalan Allah. Ini paling atas nih. Beriman kepada Allah dan berperang di jalan. Nabi arti iman artinya sadu. Sadu. Apa bahasa kesiknya sadu? Sadu. Sadu masih? Nah, sadu. Sadu tiba Allah. Sadu tentang keberadaannya, kemahakuasaannya, kemahamampuannya. Sadu tiba firman-firmannya, sadu kepada janji-janjinya. Ya iman. Kemudian wal jihadu fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Berperang di jalan Allah. Mana jalannya Allah? Ini agama ini jalannya Allah agama. Sehingga seseorang berperang tujuannya agar agama ini yang di atas. Litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Agar agama ini dia yang paling atas. Itu tujuan dia berperang. Bukannya agar kitanya yang paling atas, enggak. Bukan dia berarti jihad fisabilillah itu. Kalau itu dia jihad fisabilil ustad namanya kalau itu. Ada lagi jihad fisabili ormas, fisabili yayasan, fisabili apa lagi. Bukan itu jihad. Jihad itu yang dia ingin agama ini yang paling atas. Walaupun dia gak dikenang sama orang, walaupun kelompoknya gak dikenang, gak perlu. Yang penting agama ini yang paling atas. Kemudian berjihad. Jihad ini berat atau ringan? Berat. Makanya dia bertanya lagi ini Abu Dzar, ini luar biasa sahabat. Dia mampu dua perang aja. Ketua Nangang itu Malik. Beliau mengatakan qultu ayyur riqabi afdal. Ya Rasulullah, membebaskan budak yang manakah yang paling afdal? Membebaskan budak. Biaran budak. Arake budak yang kesikin. Tembeli seke gitu. Nah, budak-budak yaitu manusia-manusia yang dimiliki oleh manusia lain. Dimiliki. Nah, dia mengatakan di sini Abu Dzar, kalau saya ingin membebaskan budak, budak yang manakah yang paling afdol untuk dibebaskan? Karena mungkin bagi seseorang jihad berat, ini ringanan meh bebasan budak. Nah, mau namanya bebasan budak, budak yang manakah yang dibebaskan yang paling afdol? Beliau menjawab, anfasuha inda ahliha wa aktsaruha tsamanan. Budak yang paling afdol untuk kau bebaskan adalah budak yang paling dicintai oleh pemiliknya. Budak yang paling dicintai oleh pemiliknya. Wa aktsaruha tsamanan, dan budak yang paling mahal. Budak yang paling mahal. Karena kalau budak itu mahal berarti mumbi berarti bagus berarti. Orang bilang sekarang apa katanya? Harga tidak bisa berbohong. Mana bagus harga berarti ini barangnya bagus. Kalau budak itu mahal berarti budak ini bagus. Yang sebelumnya dia dicintai oleh pemiliknya. Kalau dia sangat dicintai berarti apa? Dia bagus sekali. Makanya dia dicintai dari segi akhlaknya, dari segi pengabdiannya, dari segi apa. Berarti dia ini bagus. Nah, budak yang seperti itu yang paling afdal untuk dibebaskan. Kenapa? Karena memang yang bagus-bagus ini rata-rata bagus karena imannya
Sehingga begitu dibebaskan, maka dia bebas melakukan imannya itu. Tapi kalau dia sekarang ingin melaksanakan imannya, cuman dia masih di bawah seseorang, nggak bisa dia bebas melakukan ibadah, melakukan apa. Begitu dia sudah dibebaskan, dibayar dia, maka dia bisa mengembangkan imannya. Makanya ulama kita mengatakan dia bagus dan dia mahal karena imannya sebenarnya ini. Ini menunjukkan seseorang kalau sudah bagus imannya, ini bagus pegawaiannya, ini bagus. Kasih kerja apa saja kalau sudah imannya bagus, selesai. Ya, pentingnya iman dalam segala hal ini. Bahkan dalam hal duniawi pun, kalau dimaksimalkan ini penegakan iman ini, maka dalam duniawi juga akan maju dia. Lagu mun iman ini di naara secerdas-cerdas dengan dia ingin maju dunia, dia ingin maju. Indonesia apa kurang Indonesia kan? Semua ada. Lakukan tengene bekah sabar. Pakai terus sebar ilmu ini terus sebar. Enggak tahu kita mungkin nanti 100 tahun, 200 tahun berikutnya berubah semua kita ini kan aman Indonesia jadinya terus. Ya, nah kita memperbaiki sekarang alam ini dengan cara ini. Sebarkan ilmu terus, sebarkan. Viral terjadi, terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita terus sebar. Jangan buru-buru. Dua kita milih buru-buru dengan cara apa? Sak berpuasa dulu buru-buru deh jadinya. Ya, tapi dakwah salafnya terus dari bawah terus. Pelan-pelan. Kapan berubah? Serahkan kepada Allah. Karena Allah akan menilai usaha kita yang dinilai. Adapun hasil dia yang menentukan Allah. Kita ini tugas kita berusaha. Kembali ke sini. Jadi dia bagus. Dia dicintai oleh majikannya karena keimanannya. Sehingga bagus kerjanya. Akhirnya dia dicintai. Dia mahal karena keimanannya. Karena dia punya iman, bagus kerjanya, mahal akhirnya harganya. Nah yang ini kalau dia dibebaskan, maka dia akan bisa mengembangkan imannya. Itulah akhirnya dia menjadi yang paling afdal untuk dibebaskan. Itu penjelasan ulama tentang masalah perbudakan ini. Untuk kemudian Abu Dzar mengatakan, karena seperti tadi dia akan menjabarkan kita ini tingkatan-tingkatan kita ini berjihad kan berat. Segala bebasin budak. Enggak kesing budak kita bebasin ini. Ditanyakan kemudian yang ketiga, Fa'illah ya Rasulullah, kalau saya tidak melakukannya, mundik tiang mampu bebasang budak, mundik tiang bau bebasang budak. Qol Nabi kita mengatakan tu'inu sani'an, bantulah orang yang sedang berbuat. Ditolong dengan bantu dia. Orang melakukan apa saja ditolong ya. Menolong orang ini kan macam jenisnya tolong sedang. Tolong apa? Tolong segala hal. Ya, kita itu yang ngangkat apa misal ngangkat bete, tolong yang ngangkat bete. Kita itu yang apa misal Allah ada orang kecelakaan di jalan, kita bantu dia. Ini menolong secara umum, soni'an orang yang berbuat. Atau senanguli akhrain, atau engkau sendiri yang berbuat menolong orang yang lemah.
Kalau tadi tuh ada orang dia sedang berbuat, lalu datang kita Malik bantu dia di dalam perbuatan itu. Misalkan dia tadi mindah bata, dia lagi mindah bata ini misal. Kita ikut bantu dia mindah bata. Yang kedua, atau engkau sendiri yang melakukan itu bagi orang yang lemah. Ngombe ke nenek, ia melihat dia mindah bata, lalu dia mampu mindahnya. Akhirnya kita mindahnya mesa. Ya, ini membantu. Intinya kalimat ini membantu dalam segala hal. Apapun. Nabi doang kira-kira jenis membantu ini. Contohnya apa saja? Membantu. Apa dong contohnya? Nah, narak dengan minyak pentol, misalnya bantu minyak pentol, kan di sini rumahnya di sini kan, yang buat yang pihak jadi contoh ini, ya apa misalnya. Intinya membantu, lu hati harus membantu. Tapi ingat, membantu bukan untuk bermaksiat. Ingat, bantu yang bukan maksiat. Ndak bareng. Colok, mana bareng. Nih, mana bantu maksiat ini. Paham ini? Nah, jadi bantu dia dalam hal yang bukan maksiat tentunya. Nah, kemudian qultu, ini membantu ini kan sebenarnya banyak cabangnya dan dia mudah membantu ini. Lalu tetap doa Abu Zar berketahuan Malik si lebih rendah Malik. Padahal membantu ini sudah ringan, sudah ini. Lalu siapa tahu ada orang yang dia tidak mampu membantu. Berketahuan ya Malik, ya Rasulullah, ara'aita in dha'uftu an ba'dil amal. Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya sendiri yang lemah melakukan amalan-amalan itu? Dia yang mampu bantu dengan, karena tiang sendiri lemah, tiang sakit mungkin atau apa, sehingga nggak mampu bantu orang. Ada kemungkinan nggak kita akan sakit ini? Ada kemungkinan kita lemah. Bagaimana apa yang saya lakukan? Nabi kita mengatakan, takuffu syarraka 'anin nas. Kalau dia lemah, nggak bisa berbuat apa-apa, beliau mengatakan takuffu syarra, maka cegah keburukanmu bagi orang lain. Cegah keburukanmu bagi orang lain. Fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Mencegah keburukan kita kepada orang lain, itulah sedekah kita untuk diri kita. Nggak bisa bantu orang, maka minimal jangan sakiti orang lain. Bagaimana cara menyakiti orang lain? Entah dengan tangannya ditempelin orang. Bantu orang nggak bisa, tapi melentong orang aja bisa dia. Nah, jangan pelentong orang. Jangan juga apa? Hina orang. Jangan juga gunjing orang. Intinya apa? Tutup diri, cegah diri dari menyakiti orang. Nah, mencegah diri dari menyakiti orang lain berat ke ini? Berat juga ya, subhanallah. Mun ini berat, bagaimana gitu? Padahal tidak menyakiti orang, ya cukup kita diam, sudah diam, aman sudah orang dari kita. Cukup diam, aman sudah orang. Diam itu ya berat ya. Apalagi menah ibu-ibu kumpul 3-4 orang mah daratan. Gue sizin gubuk pejari bahan. Nakal-nakal sekali aku sehat dengan seret. Subhanallah. Nah, ini kita sekarang. Ya, padahal di sini itu yang paling rendah itu. Kalau sampai ini kita nggak bisa menahan diri, karena ini kan dia tidak melakukan apa-apa, sekedar duduk, aman sudah dia. Sekedar dia duduk, dia diam gitu, maka dia sudah bersedekah untuk dirinya ini.
Dia niatkan dia diam agar tidak menyakiti orang. Dia niatkan enggak nenggeruit agar tidak nyakitin dengan niatkan itu, maka itu akan menjadi sedekah bagi dirinya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, ini dia hadisnya. Dan mungkin kita akan ambil beberapa faedah dari hadis sedikit. Lah buah terahim niki ngombe guna Pak Panitia ini. Dewan azan. Sabar ya. Sabar. Baik. Faedah pertama. Ra'sul amri al-imanu billah. Kepala dari urusan ini, itu kepala dari agama ini adalah iman kepada Allah. Wa tauhiduhu, dan mentauhidkan Allah, itu kepalanya. Karena kan tadi ditanya, amalan apa yang paling afdal ya Rasulullah? Beliau menjawab apa? Iman kepada Allah. Kenapa demikian? Karena iman kepada Allah dialah kepala dari agama ini. Ra'sul amril Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepala dari agama ini seluruhnya adalah Islam. Islam sama dengan iman. Dan iman di sini fokusnya iman kepada Allah, yaitu tauhid, yaitu la ilaha illallah. Itu kepalanya. Manusia mungkin kalau nggak ada kepalanya, bagaimana dia? Mati, jiun dia. Agama ini juga demikian. Kalau nggak ada la ilaha illallah, darah kenanya agama. Dia sholat, dia puasa, dia akhlak mulia, dia bantu orang, tapi la ilaha illallahnya nggak ada gunanya semua. Karena la ilaha illallah itu kepalanya, dan dia pahalanya luar biasa. La ilaha illallah. Ya, dalam hadis tentang Nabi Musa alaihissalam yang minta diajar zikir oleh Allah. Maka Allah nyuruh dia mengatakan la ilaha illallah. Dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, law anna samawati sab'a wal arduna sab'a. Wahai Musa, seandainya kata langit yang 7 dan bumi yang 7 di satu timbangan. Wala ilaha illallah fi kifah, dan la ilaha illallah di timbangan yang berikutnya, malat bihinna la ilaha illallah. Pasti la ilaha illallah ini akan lebih berat daripada 7 langit beserta isinya dan 7 bumi. Menunjukkan besarnya pahala la ilaha illallah. Maka bagi yang bertauhid, maka sila bersyukur kepada Allah. Karena dengan cara kita bertauhid sudah besar pahala kita itu. Ya, nah ini pertama, kepala dari agama ini adalah iman, yaitu mentauhidkan Allah, yaitu la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah pahalanya sangat besar. Faedah yang kedua, al-hardu 'alal jihad fi sabilillah. Yang kedua, hadis ini anjuran untuk kita berperang di jalan Allah. Jalan Allah itu yang mana? Apa nama jalan Allah? Agama ini, Islam. Kita berperang di jalan Allah untuk mengangkat agama Allah ini. Itu tujuan kita perang. Dan perang ada 2 dijelaskan. Perang itu ada 2. Yaitu ada perang, ya, perang dengan senjata. Yang kedua ada perang menggunakan ilmu, penjelasan. Ya, lawan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin, kata Allah. Hai para nabi, perangilah orang kafir dan perangilah orang munafik. Beliau disuruh memerangi orang munafik. Orang munafik, siapa orang munafik itu?
orang kafir yang dia menampakkan Islam. Dia nampakkan Islam, dia sholat, dia puasa, dia berbaur dengan kaum muslimin. Mereka ini disuruh perangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara meranginya? Pakai senjata, nggak bisa. Kenapa? Karena dia menampakkan Islam. Makanya nggak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi orang munafik. Nggak ada. Beliau mengatakan agar nanti jangan sampai orang-orang mengatakan Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Makanya orang munafik nggak bisa diperangi dengan senjata. Diperangi dengan apa? Al-ilmu wal bayan. Diperangi dengan ilmu dan penjelasan. Sebarkan terus penjelasan. Sebagaimana Mangkin Lui, KTP-nya Islam, tapi dia perangi Islam itu. Kita dengan berjilbabnya kepanasan, dengan si berjilbabnya dia nggak kepanasan. Dia kepanasan. Terus macam-macam katanya mengomentari orang yang berjilbab. Harusnya kan dia senang. Harusnya dia senang Islam jaya. Ya, tapi kalau ditanya apa KTP itu Islam KTP. Tapi dia perangi Islam kan aneh. Nah orang-orang seperti ini kan nggak mungkin diperangi dengan senjata. Diperangi dengan apa? Sebarin ilmu terus. Dia akan karena mereka melempar syubhat. Mereka melempar kerancuan-rancuan. Tugas kita lawan kerancuan-rancuan. Apa kita pakai lawan? Ilmu dan penjelasan. Jahidil kufar, perangi orang-orang kafir. Nah ini yang kedua, perang yang kedua melawan orang kafir yang asli itu dengan senjata. Marah mangkit Palestina ke Israel dengan senjata kan. Dan bagaimana perangnya Nabi juga dengan orang-orang musyrikin. Mereka yang terang-terangan menampakkan kekufuran, perang dengan senjata. Ini menunjukkan perang ada dua, perang dengan senjata, yang kedua perang dengan ilmu dan penjelasan. Kak, tidak pada belang kelam dengan hajinya kak, belang kelam udah perang ini. Ya sedang menyebarkan ilmu ini perang ilmu tapi ini perang terus. Maka jangan bosan-bosan melalui apa saja silakan sebar. Sebar ilmu ini. Jadi di sini hadis ini anjuran untuk berjihad. Bahkan dia dikatakan tadi amalan paling afdol setelah la ilaha illallah. Faedah yang ketiga, al-haddu ala musa'adati man yahtaju ila aunin fi amalin ya'jizu anhu. Hadis ini menganjurkan kita untuk membantu orang yang membutuhkan bantuan. Bantu orang yang membutuhkan bantuan. Karena sebagian dengan kan dia milih terbantu, sebagian ya bantu terus pilih tak bantu aku. Nah bantu yang mau dibantu. Ya fi amalin ya'jizu anhu, bantu dia melakukan perbuatan yang dia lemah di dalam melakukan. Dan ingat Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa melakukan kebaikan sebesar biji dzarrah, maka dia akan lihat nanti biji dzarrah itu di akhirat. Khairan yarah dia akan lihat. Yang mana nama dzarrah? Sahabat Ibnu Abbas meletakkan tangannya di debu, kemudian dia tiup tangannya. Dia mengatakan setiap biji dari debu ini, inilah dzarrah. Ya, setiap biji dari debu itulah dzarrah. Kita pagi-pagi kalau buka jendela, masuk sinar matahari, kan kelihatan penerbangan. Setiap biji itu itulah dzarrah. Itulah dzarrah. Nah, beliau mengatakan setiap biji dari debu itulah dzarrah, wa kullu wahidin min dzalika dzarrah. Dan setiap biji dari dzarrah itu akan ditimbang di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang itu kalau kita ambil satu biji,
taruh di timbangan kita. Bergerak kira-kira timbangan kita ini? Enggak bergerak dia, sebiji debu enggak bergerak. Taruh dia di timbangan emas itu yang sangat detail itu, enggak akan bergerak. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala bergerak dia. Karena Allah Latif, Maha lembut, Allah detail. Kalau sebesar itu saja akan kita lihat, apalagi tenaga yang banyak membantu orang dan lain sebagainya. Makanya jangan remehkan kebaikan, sekecil-kecil jangan remehkan. Karena walaupun kebaikan itu sebesar biji zarrah, akan kita lihat nanti hasilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang ketiga. Faedah yang keempat. Masih kuat ini? Masih? Alhamdulillah. Baik. Faedah yang keempat. Al-imtina'u 'ani syarri wa adzal akharin dakhilun fi a'malil iman. Menahan diri dari melakukan keburukan, menahan diri dari melakukan keburukan, dan menahan diri dari mengganggu orang lain, ini termasuk iman. Termasuk apa? Iman. Dalam arti termasuk ibadah itu. Menahan diri dari menyakiti orang lain itu termasuk ibadah. Termasuk mendatangkan pahala. Menahan diri dari menyakiti orang lain. Misalkan teman duduk kita lagi ngajak kita menggibahi sebelah. Tiba-tiba kita nggak mau, sudahlah, usah kita bicarakan dia. Atau kita alihkan pembicaraan ke yang lain. Kita alihkan pembicaraan ke yang lain. Nah ini bentuk kita nggak mau membicarakan orang lain. Mencegah keburukan kita bagi orang lain. Ini termasuk iman. Ini termasuk ibadah. Makanya sebagian salaf, mereka mengatakan, sebagian salaf mengatakan, adrakna salaf, kami jumpai para salafus salih, la yarawna al-ibadata fi shaumi wala fi shalah. Mereka tidak melihat ibadah itu salat dan puasa, bukan itu saja ibadah katanya. Walakin fil kaffi an a'radin nas. Tapi ibadah itu adalah menahan diri dari harga diri orang lain. Itu ibadah kata para salaf. Jadi ibadah itu bukan sholat, bukan puasa. Tapi ibadah itu apa? Menahan diri dari harga diri orang lain. Jangan dibicarakan, jangan digunjing, jangan dikeranting. Apalagi bahasa kita sini. Rausang dengan nguluang. Ya. Nah ini menahan diri dari ngerausang dengan lain. Ini iman. Ini ibadah. Ini mendatangkan bebas dikata semua kita seperti ini kan surga jadi dunia ini. Cuman itu ngano. Lakukan nanti ya doa terlalu baik dongkol hati kita gedaklah dia dengkilah akhirnya hilang surga napa yuk. Nggih, tapi kalau semua menahan diri dari menyakiti yang lain, ima itu lisannya, tangannya atau apa, kan akhirnya nikmat kita hidup semua. Jadi kata ini saja kita amalkan. Maka kita minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan melakukan ini. Ini yang keberapa? Keempat ya. Faedah kelima, yajuzul muraja'atu bis-su'al wa anna dzalika la yukhrijuhu an husnihi. Boleh mengulang bertanya. Boleh mengulang bertanya yang tujuannya adalah untuk menambah penjelasan. Yang tujuannya apa? Menambah penjelasan. Dan ini tentunya tidak menjadikan pertanyaan itu buruk. Tidak. Karena ada orang yang dia bertanya lagi setelah dijelaskan begini, bertanya dia lagi, tujuannya apa? Tujuannya agar jangan diamalkan pertanyaan itu.
Kalau ini buruk ini, sebagaimana orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi Musa, "Mubir wana sampino." Padahal dia disuruh sembelih sapi. Sapi manapun dia sembelih kan selesai, wah. Tapi dia nanya, laki atau perempuan sapinya? Mubir wana sampino. Sampino wah tekadu untuk nenggala kamu atau de. Banyak dia bertanya. Tujuannya apa? Tujuannya dia nggak mau nyembelih. Kalau seperti ini buruk, bertanya ya buruk ini. Ya, tapi kalau dia bertanya, lagi diulang pertanyaan, tujuannya untuk menambah penjelasan, bertanya banyak, bertanya seperti ini bagus. Sama seperti tadi Abu Zar, dia nanya, amalan apakah paling afdol? Bagaimana dengan membebaskan budak? Kalau saya nggak mampu ya Rasulullah, apa yang saya lakukan? Dan seterusnya. Dia sering ulang pertanyaan lagi, tujuannya apa? Tujuannya untuk menambah penjelasan. Tapi kalau tujuannya untuk tidak melakukannya, bagus atau tidak? Kak pekatuan poligami, lalu dia negin gawe, ya kan dede dan pekatuan. Terus wah, kayak pekatuan, padahal yang negin. Jelas tidak bu? Kan langsung kurmut, ini bahaya ini. Mereka orang ngintir di sebelah nih. Baik, itu yang kelima. Boleh bertanya, menambah pertanyaan dengan tujuan apa? Menambah penjelasan. Faedah keenam, istihbabu sabril alim ala tilmidhihi wa rifqihi bihi. Yang keenam, diistihbabkan guru yang berarti ini guru yang sabar terhadap murid-muridnya dan hendaklah mereka lembut kepada murid-muridnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh manusia paling lembut kepada muridnya. Pernah suatu hari beliau lagi jalan sama Abu Bakar kalau tidak salah, terus beliau menggunakan selendang keras, monitornya selendang sesek, kan keras kainnya itu, dan dari lehernya tiba-tiba dari belakang arah nyentak, untuk manggil beliau itu disentak dari belakang. Kalau kita kan mungkin kita lari ke depan, kita nanya, atau godet dengan godet kan namanya ini, iya, ini enggak orang Badui ini sentaknya selendang, seret, ketarik selendangnya keberas lehernya Nabi SAW. Ya, nggak berbekas di sini. Balik belum melihat ternyata orang Badui ternyata. Orang Badui biasa kasar. Apakah beliau marah? Tidak, balik. Senyum beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Murid tengah itu langsung jeder. Beliau nggak lihat orang Badui disenyumin. Dia lagi kumpul bersama sahabatnya, tiba-tiba ada yang kencing di pojok masjid. Nah, sekarang di sini pas kita ngaji ini tiba-tiba ada yang kencing di sana. Kita apakan dia kira-kira? Pada sakit nggak yang ubah lah, kepala kes dia. Tapi beliau enggak. Bilang biarkan dia selesaikan kebutuhannya, hajatnya. Setelah dia selesai kencingnya, ya kemudian disuruh siram dengan satu ember, satu centong air, baru dia dipanggil. Itu lembutnya beliau Rasulullah. Ya, nah kita sekarang di sini diminta agar lembut terhadap siswa-siswa. Nah sedikit kita teriakin dia, kita ancam dengan pukulan, kita lanjak dengan jangan. Ya, karena siswa itu dia lebih merekam adab gurunya daripada ilmu gurunya. Ternyata begitu dia Tuhan. Sehingga kalau gurunya dilihat kurang adab, nanti itu yang akan menjadi apa istilahnya ciri khas dia lagi, murid-murid itu kurang adab lagi kepada yang lain, sehingga berantai terus adab itu. Ya, jadi guru harus menampakkan kelembutannya dan sebagainya. Makanya Imam Ahmad di majelisnya
puluhan ribu yang hadir. Ya, hanya berapa yang menulis? Hanya beberapa yang menulis. Sisanya itu apa? Sisanya melihat adab daripada imam. Guru juga harus demikian. Ya, apalagi makin mun ilmu je yang mudah kan ilmu nangka. Setelah ada Google, ada lagi AI namanya mudah. Cari teka-teka ada. Bagaimana hukum poligami misal. Nanti dia menjawab nanti seret. Keluar suara-suara keluar beserta dalil. Nanti tulisan itu dalil kan. Ya tapi robot yang namanya onyonya jangan itu jadi sandaran nanti AI jangan. Harus perlu setelah kita cari di AI perlu lagi dipastikan di buku-buku aslinya. Jangan bersandar hanya langsung dari. Maksudnya di sini ilmu itu sekarang mudah. Sehingga anak-anak, siswa kalau mau cari ilmu mudah. Cuma akhlak ini nih yang sulit, adab. Dia nggak bisa nemukan adab di AI, nggak bisa. Mana AI itu nama kelembutan, nggak tahu. Makanya guru itu yang harus dia tularkan sekarang. Menularkan sifat lembut, sifat sabar, sifat. Sehingga nanti mereka begitu jadi guru, begitu juga mereka. Ya, karena itu yang lebih cepat masuk kepada siswa daripada maklumat yang kita berikan. Ini yang keberapa ini? Nah, tarik dua. Bisa sabar lagi dua ini? Baik. Yang ketujuh, sa'yul Islam fi tahriril ariqqa. Hadis ini menunjukkan usaha Islam dalam menghapus yang namanya perbudakan. Menghapus apa? Perbudakan. Perbudakan ada di zaman Nabi SAW. Diatur oleh Islam karena dia ada. Bukan karena Islam ingin perbudakan, enggak. Ada aturannya dalam agama kita karena dia ada di zaman turunnya wahyu. Islam justru ingin agar perbudakan ini hilang. Itu diinginkan oleh Islam. Tapi orang-orang Muslim Islam kan menganggap Islam ini maunya perbudakan terus. Bukan, Islam ingin mengatur perbudakan yang ada. Tujuan Islam adalah agar perbudakan ini hilang. Ya, makanya banyak perbuatan-perbuatan itu kafaratnya, tebusannya adalah dengan cara apa? Membebaskan budak, bebaskan budak. Nah, di sini Abu Dzar bertanya, budak yang manakah yang paling afdal untuk dibebaskan? Menunjukkan Islam ini berusaha untuk menghilangkan yang namanya perbudakan. Dan yang paling afdal untuk dibebaskan yang bagaimana tadi? Yang paling dicintai oleh majikannya dan yang paling mahal. Dia dah mau dapat sedekah, si paling mahal, dia paling afdal. Ya, alhamdulillah. Terakhir, hadis ini menunjukkan yusrul Islam. Hadis ini menunjukkan mudahnya yang namanya Islam. Islam ini mudah. Ya, dia enggak berat, Islam mudah, subhanallah. Liqadratil abdi wa taqatihi, di mana Islam ini mampu untuk dilakukan oleh semua hamba. Siapapun dia mampu dia menjalankan Islam. Ya, makanya ada dalam kaidah fiqhiyah. Kaidahnya mengatakan idza dhaqal amru ittasa' wa idza tasa'a dhaqa. Kaidah Islam mengatakan, kaidah fikih mengatakan kalau perkaranya sempit maka dia akan luas. Kalau kondisinya luas maka dia akan sering sekali. Kalau kondisinya sempit maka dia Islam itu luas. Kalau kondisi seseorang itu luas maka Islam itu. Contohnya mana? Contohnya misal seseorang dia lagi sehat,
Kondisi dia berarti luas ini. Dia masih sehat, dia bisa berdiri, dia bisa jalan. Luas berarti kondisinya. Maka Islam sempit. Bagaimana masuk Islam sempit? Islam mewajibkan dia kalau sholat dia harus berdiri. Karena kondisi dia luas. Tapi kalau kondisi dia sempit, dia ini lagi nggak bisa berdiri, dia hanya bisa, dia sakit lah gitu. Berarti kondisi orang ini sempit karena dia sakit. Maka Islam luas. Islam membolehkan bagi dia untuk sholat walaupun tidak berdiri. Dia bisa sholat dengan duduk, dia bisa sholat dengan berbaring. Jadi Islam ini katanya, jikalau kondisi seseorang luas, maka Islam itu. Jikalau kondisi seseorang sempit, maka Islam itu luas. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Allah juga berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Ayat ini berbicara tentang puasa. Tentang puasa. Di saat orang sehat, dia tidak sabar, berarti kondisi dia luas. Islam sempit, Islam mewajibkan dia untuk puasa. Tapi di saat kondisi dia sempit, dia sedang sakit mungkin, atau dia sedang sabar, kondisi dia sempit, maka Islam luas. Dalam arti boleh dia untuk tidak berpuasa, tapi diganti nanti di hari yang lain. Jadi Islam ini mudah, ya Islam ini mudah dan dia nyaman. Islam ini di mana Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis ini misal Nabi SAW memberikan kita tahapan-tahapan untuk mendapatkan pahala sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang mampu berjihad silakan berjihad. Gak mampu ambil bawahnya, bebaskan budak, bersedekah tua. Gak mampu ambil bawahnya, bantu orang dengan tenaga kita. Gak mampu bantu orang, hanya bisa duduk-duduk di rumah, maka tahan diri dari menyakiti orang. Jadi Islam ini mudah, ya banyak jalan kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu. Nah niki dia faedah singkat dari hadis niki. Tentunya di sana masih banyak faedah-faedah yang lain. Ya namun karena keterbatasan waktu tidak bisa kita baca semua. Ini dia mungkin yang bisa kita baca pada malam ini. Mudah-mudahan jelas. Kalau ada yang belum jelas bisa kita tanyakan nanti setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah. Fadhal kita. Allahu Akbar. Thank you.
Kan sudah diikhlaskan tadi. Oh, cuma harus berbeda. Iya. Mana yang lebih baik? Masya Allah. Hah? Boleh. Singkat-singkat tapi ya. Satu umroh. Baik. Yang pertama ada kemuliaan bagi mereka yang membebaskan hutang gitu ya. Bagi yang jelas-jelas nggak mau bayar, berarti ini sama seperti dia bersedekah. Sama seperti dia bersedekah. Maka ini bagus. Ya, kebagusan. Ya. Baik, tapi di sana kita jawab. Bagus ya, seperti bersedekah. Terus yang kedua, kalau dia akan menuntut kelak di akhirat. Jadi dia tidak halalkan, tidak bebaskan. Tapi dia bilang lawunkah di akhirat dan sawiyan. Ya, ambil lebih baik. Begitu kan? Mana lebih baik? Maka kita bilang lebih baik halalkan di dunia. Lebih baik halalkan di dunia. Kenapa demikian? Karena kalau sudah halalkan di dunia maka sudah dapat pahala. Dan orang itu tidak akan disiksa. Tapi kalau tidak halalkan laun di akhirat berurusan dengan maka iya sudah dapat pahalanya dia. Tapi dia diazab. Demen ke ide kita batur dia tak azab. Demen ke ide senang enggak antum melihat teman antum dipanggang di neraka? Padahal sama saja, dia menghalalkannya di dunia dapat dia pahala. Di akhirat juga nanti dia akan ambil pahalanya orang, ya sama saja dia dapat pahala juga. Dia dapat pahala dengan menyumbangkan atau dia dapat pahala dengan mengambil dari si orang. Tapi kalau gara-gara itu terus habis pahala, dipanggang lah. Mau antum melihat dia, sahabat antum. Jadi pasti kita akan ambil yang pertama, karena sama-sama dapat pahala yang sudah ikhlaskan. Adapun uang kembali kan sudah nggak mungkin sudah ini. Uang kembali kan sudah nggak mungkin, karena memang dia nggak punya umur. Maka sudah ikhlaskan dia, dapat kita pahalanya dan dia tidak diazab. Kalau nggak diikhlaskan, kita dapat pahala dia, tapi dia apa? Jelas antum ini? Jadi sudah mana lebih baik ya sudah ikhlaskan. Halalkan dia dari dunia ini. Jangan nanti di akhirat berurusan. Boleh seperti itu boleh. Cuman kalau kita mana lebih mulia, tentu yang lebih mulia adalah menjadikan dia tidak diazab. Apa kebahagiaan kita melihat teman kita diazab? Apa kebahagiaan? Kebahagiaan. Atau bahagia antum kira teman antum diazab mungkin? Nah, orang psikopat, sangat psikopat terus. Senang melihat temannya dipanggang, maka tentu yang pertama itu yang lebih mulia. Ya, yaitu dengan cara untuk ikhlaskan dia, antum dapat pahala. Tapi dia tidak di. Cara kedua antum dapat pahala, tapi dia di. Maka tentu yang paling baik adalah cara yang pertama. Yang kedua, kalau kita ke Al-Madinah, apa sunnah-sunnah di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu ya? Jadi para jamaah ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Enggak boleh rihlah, enggak boleh melakukan perjalanan untuk mencari kemuliaan, untuk mencari keutamaan, melainkan hanya menuju 3 masjid.
Mana tiga itu? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Sehingga seseorang kalau dia rihlah melakukan perjalanan dengan tujuan mencari pahala lebih itu, nggak boleh melihatkan ketiga masjid. Makanya kalau Sida akan ke Madinah, nggak boleh Sida meniatkan ke sana, melainkan untuk ke Masjid Nabawi. Berdasarkan hadis tadi. Ngapain kita di Masjid Nabawi? Pahala apa yang kita dapat di sana? Satu sholat di sana, pahalanya berapa? Lebih dari 1000 sholat di masjid yang lain. Nah itu keutamaan yang kita cari. Jadi kita ke Masjid Al-Haram, kita ke Masjid Nabawi, kita ke Masjid Al-Aqsa untuk mendapatkan keutamaan tadi itu hanya di 3 masjid ini saja. Gak boleh yang lain. Makanya kalau kita ke Madinah, maka niatkan dari rumah itu, kita ini ingin ke Masjid Nabawi, melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena sholat di sini, pahalanya lebih dari 1000 kali sholat di masjid kampung. Itu niatkan di saat ke Madinah. Nah, kalau sudah ada di Madinah, masih ada waktu, kita di sana mungkin 3-4 hari, maka silakan disyariatkan kita untuk datang ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk salam kepada beliau. Salam saja. Yang sebenarnya salam ini sebenarnya bisa kita lakukan di mana saja. Kita di sini bisa kita salam karena ada malaikat yang akan keliling menyampaikan salam kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salam ini bisa di mana saja. Antum salam di sini, antum salam di Madinah, sama saja. Sehingga tidak ada keutamaan tadi itu. Beda kalau antum sholat di sini, sholat di Masjid Nabawi, beda atau sama? Beda. Kalau sholat di sini satu pahalanya, sholat di sana berapa? Lebih dari 1000 pahalanya kalau sholat. Kalau salam dimanapun, salam kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan, fa inna sholatakum tablughuni haitsu kuntum, kata beliau. Karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada, kata beliau. Jadi kita setelah ada di Madinah, masih ada waktu, silahkan disyariatkan kita datang ya ke kubur beliau, salam kepada beliau, salam kepada Abu Bakar, salam kepada Umar, lanjut jalan sedikit, salam kepada sahabat yang ada di Baqi, sekedar salam. Ya, setelah salam sudah pulang, selesai. Itu yang kita lakukan di sana. Ya, dan jangan sampai berdoa di sana. Jangan. Kenapa demikian? Karena tidak ada tuntutannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pula para sahabat. Ya, di saat beliau hidup, ya para sahabat mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar didoakan. Misal di saat pacaklik hujan turun-turun, ya Nabi sedang khutbah, datang ya Rasulullah pacaklik mintakan kita hujan, langsung beliau berdoa, langsung turun hujan. Begitu beliau meninggal, terjadi hal yang sama di Madinah, pacaklik juga. Tapi sekarang sahabat kemana dia? Apakah minta ke Nabi? Enggak. Mereka mendatangi Al-Abbas, pamannya Nabi yang masih hidup. Al-Abbas disuruh berdoa, mintakan kita kepada Allah agar Allah menurunkan. Saya kata boleh berdoa di sana, betul itu dengan ya. Ini menunjukkan para salaf tidak pernah melakukan berdoa di kubur, apalagi berdoa kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya polisi di sana kalau dilihat berdiri, begini berdirinya, disuruh keluar, ayo jalan. Kenapa nggak boleh? Cukup salam, assalamualaikum ya Rasulullah, jalan sedikit, assalamualaikum ya Abu Bakar, jalan sedikit, assalamualaikum ya Umar. Sudah sambil jalan gitu, nggak perlu berdiri di sana. Makanya polisi bilang jalan ya haji, jalan. Tapi sampai sini apa dia bilang?
Dia demen kita itu tipe Nabi tuh, dengan lain cerita. Tapi ya sudahlah, ini seperti tadi makanya sebarkan terus ilmu agar orang paham. Jadi itu yang kita lakukan di saat kita ke Madinah. Usahakan perbanyak sholat di Masjid Nabawi karena itu yang mulia di sana. Adapun kepada kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di saat kita berada di sana, disyariatkan kita untuk salam kepada beliau. Demikian pula kepada Abu Bakar, demikian pula kepada Umar dan Ashabul Baqi, para sahabat yang dikuburkan di Baqi. Wallahu jauh. Ya terus apa? Orang tua tuh mertua. Terus antum harus minta maaf ke orang tua. Harus ya. Ya. Karena itu ada orang sunnah. Ya. Ya. Kenapa antum bilang ada orang sunnah? Saya enggak paham. Orang tua yang bilang itu, ya. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi saranana harus antum minta maaf kepada orang tua. Karena itu sudah termasuk durhaka itu. Ya, enggak, tetap minta maaf, Bapak, sudah saya dorong. Lagi dipukul ini bapaknya ini. La ilaha illallah. Harus minta maaf. Allah mengatakan fala taqul lahum. Jangan kalian mengatakan gitu. Menunjukkan enggan, disuruh enggan. Disuruh apa? Ungkapan yang menunjukkan dia ini enggak mau. Kata itu saja. Monitor nak macam anakku beliang itu terasi. Nanti ini macam ini saja, ini sudah durhaka. Allah mengatakan fala taqul lahum uff. Jangan katakan karena kenapa itu sudah durhaka? Apalagi untuk nyongkak. Nah, makanya antum harus minta maaf. Bila maafkan saya dari dah. Karena ingat. Sekarang giliran anak sekarang. Ini curhat soalnya ini mau dikeluarin semua ini. Cukup sudah anak paham insyaallah. Ya, jadi minta sama dia maaf dari dalam hatinya. Kenapa demikian? Karena durhaka ini dosa paling besar setelah syirik ini. Ya, oleh karenanya minta maaf sampai dari dalam hati. Kita dah bapak-bapak ya kepada anak-anak kita. Kalau anak kita berbuat apa, reda dia. Jangan sampai dia berdosa gara-gara kita enggak ngereda dia. Karena dosa terbesar setelah syirik apa? Durhaka ini. Kalau orang tua enggak ridho kepada anaknya berarti dia durhaka ini. Angka kita kedah sejari dengan tua mengarang salah anak maaf agar dia selamat. Kasihan dia. Kita juga sebagai anak sekarang kalau kita sudah berbuat salah pada orang tua minta maaf terus sampai dia bersih hatinya dari kedongkolan kepada kita. Kenapa demikian? Karena durhaka ini besar. Dan tentu ini dalam masalah dunia tadi tentunya. Ya, kalau dia dongkol karena kebenaran, ya ini kan ceritanya. Misalkan Allah ada orang yang bapaknya misal non muslim, si anaknya muslim, kan pasti ada rasa nggak senang dia sama anaknya. Tapi ini dia nggak senang karena kesalahan dia yang kafir.
Ya, kesalahan dia yang beragama non Islam. Adapun ini Islam dia nggak salah. Maka ini tidak menjadi, ya perlu kita minta maaf kalau ini. Cuman ini kasus ini kesombongan. Apalagi hanya gara-gara ingin nikah. Kemudian orang itu yang pertama, minta maaf. Yang kedua antum harus sadar, orang tua tentu lebih banyak pengalaman daripada kita. Dia mungkin kita lebih banyak ilmu, mungkin lebih banyak ilmu daripada orang tua. Di pengalaman pasti dia lebih banyak. Dan lebih lama hidup. Bahkan dia bisa melihat, sekedar melihat itu, oh ini sudah dewasa, oh ini belum dewasa. Tahu dia B dewasa, B gak dewasa. Tapi kita kan yang masih belum dewasa merasa sudah, aku beli ini kepeng 1 juta, mudah kita bilang. Ini kan bukan masalah kepeng. Ya, tapi masalah apa? Kematangan. Ya, oleh karenanya orang tua lebih banyak pengalaman, jadi dia bilang engkau akan matang setelah 25 tahun besar tentunya. Ya, jadi taati dia. Kemudian yang ketiga, ya, ini apa ngerti? Tips lah kita bilang gitu. Kalau antum merasa sudah matang, tapi orang tua menganggap belum matang, maka tampakkan sebuah karya mungkin, sebuah hal positif mungkin yang menunjukkan antum ini saya sudah dewasa, Pak. Jadi lakukan sesuatu apa yang menjadikan dia bangga, menjadikan dia senang dan menampakkan saya ini sudah dewasa. Jadi jangan sekedar kata-kata saya sudah dewasa, tapi masih aja ada kelakuannya belum dewasa. Ya, tapi lakukan sesuatu yang akhirnya orang tua menilai oh keturunan wah dewasa. Walaupun usianya belum 25. Begitu dilihat karya itu oleh orang tua kita, dia dewasa. Karena teman, mungkin dia nanti nyarikan antum nanti. Nih kencan aku Pira melempe 4 ke langsung benar kan kita. Iya, dalam arti tampakkan karya yang menjadikan dia yakin kita ini sudah dewasa, maka insyaallah. Tapi kalau sekedar ucapan tanpa ada bukti, tetap akan bertahan dengan sunnahnya dia tadi. Ya, di mana nikah harus di atas 5 tahun. Jadi ini 3 hal, ya ada 4 lagu sama dulu di keempat ini. Cukup 3 ini dulu. Ya, yaitu antum minta maaf kepada orang tua. Yang kedua, orang tua ini pengalaman dia, walaupun ilmu mungkin kurang, tapi kita nggak tahu siapa tuh ilmu dia lebih tinggi juga. Saya dikatakan ilmu, bisa jadi ilmu lebih kurang, jadi pengalaman dia pasti lebih banyak. Ya, kemudian yang ketiga, tampakkan kalau antum sudah dewasa dengan karya-karya apapun. Ya, yang menunjukkan antum sudah dewasa, dan kalau sudah diyakini antum sudah dewasa, insyaallah dengan senang hati. Jelas. Jelas Mas ya. Oh, jelas ini. Yang baru lebih udah ini bahasanya enggak terasa kita ini. Apalagi ngomongin nikah gini enggak terasa. A'anakumullah, mudah-mudahan antum bisa dapat taufik insyaallah dan segera mendapatkan yang diinginkan insyaallah, yang terbaik buat antum insyaallah. Niki dia para jamaah, terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan yang minta maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Agar kumpul kita ini lebih berkah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.